الشيطان الرجيم سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب العرش العظيم. Diriwayatkan, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Yusya alaihi salam, kepemimpinan kaum Bani Israel dilanjutkan oleh seorang nabi yang bernama Hizkil bin Budi, yang kemudian dikenal juga dengan sebutan Ibnu Ajus. Setelah wafatnya Nabi Yusya, banyak dari kalangan kaum Bani Israel kembali menyembah berhala. Kehidupan mereka kembali tersesat dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu waktu kaum Bani Israel yang menempati suatu negeri bernama Daurdan, tepatnya di daerah Wasit, dilanda penyakit menular yang mematikan yang disebut wabah taun. Wabah ini menyebar ke seluruh daerah dan menimbulkan banyak korban yang meninggal dunia. Akibat wabah ini kaum Bani Israel sebagian ada yang bertahan dan sebagian lagi melarikan diri karena takut mati terkena wabah tahun ini. Mereka pergi ke sebuah tempat di ujung negeri yang bernama Lembah Afi. Beberapa bulan kemudian setelah wabah ini sudah hilang, kemudian orang-orang yang melarikan diri itu pun pulang dengan selamat ke negerinya tersebut. Di saat mereka sampai di negeri mereka itu, lalu kaum Bani Israel yang bertahan di negeri berkata kepada mereka, "Teman-teman kita yang baru kembali ini lebih kuat tekad hatinya daripada kita. Jika kita melakukan hal yang sama dengan mereka, tentu banyak keluarga kita yang akan selamat seperti mereka. Jika ada wabah penyakit lagi datang, maka kita akan ikut pergi melarikan diri seperti mereka." Pada tahun berikutnya, negeri Daurdan kembali dilanda wabah penyakit tahun. Kemudian hampir seluruh orang-orang dari kaum itu melarikan diri. Mereka berjumlah kurang lebih 30 ribuan orang. Mereka pergi ke tempat yang dahulu mereka tuju, yaitu ke ujung negeri yang bernama Lembah Afi. Setelah mereka sampai di Lembah Afi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat kepada mereka. Satu malaikat turun di atas Lembah Afi, sementara satu malaikat lainnya turun di bawah Lembah Afi. Lantas atas perintah Allah, kedua malaikat itu pun berseru, "Matilah kalian semua." Kemudian semua orang itu pun mati. Beberapa waktu kemudian Nabi Hizkil melewati Lembah Afi tersebut. Didapatinya tulang belulang manusia dari kaum yang melarikan diri dulu dari wabah tahun itu yang cukup banyak berserakan di lembah tersebut. Ia berdiri dan merenung atas apa yang menimpa kaum yang melarikan diri itu. Lalu tiba-tiba datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, "Kau ingin kuperlihatkan bagaimana aku menghidupkan tulang belulang kaum itu?" Lalu dengan rasa takjub atas kuasa Allah, Nabi Hizkil menjawab, "Tentu saja ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Wahai Hizkil, katakanlah kepada tulang belulang itu untuk menyatu." Lalu Nabi Hizkil berseru, "Wahai tulang belulang, atas perintah Allah, maka bersatulah kalian kembali." Kemudian tulang belulang itu pun berterbangan dan menyatu kembali menjadi rangka tengkorak manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kembali kepada Nabi Hizkil untuk memanggil tengkorak itu, "Wahai tulang belulang, atas perintah Allah maka menyatulah daging dengan tulang kalian." Tulang tengkorak itu kemudian terbungkus dengan darah, daging, dan saraf-saraf dalam tubuh lengkap dengan panca indera mereka. Lalu pakaian yang mereka pakai saat dulu mati, untuk kembali menutup tubuh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Hizkil, panggillah mereka." Nabi Hizkil pun berseru kepada jasad yang sudah utuh tersebut, "Wahai jasad, atas perintah Allah bangunlah kalian semua." Lalu jasad-jasad itu pun terbangun dari kematiannya dan hidup kembali. Lantas mereka pun berseru bersama mengucapkan, "Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Dan tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Engkau ya Allah." Nabi Hizkil lalu berkata kepada kaum tersebut, "Wahai kaum yang telah lama mati, bersyukurlah kalian atas rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kalian kembali, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kalian." Lalu mereka pun pulang kembali ke negeri mereka Daurdan.
Mereka menjalani kehidupan mereka dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi utusannya.